Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Agenda utama kita adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan faktor pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat adalah pembangunan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Untuk membahas atau mendefinisikan pertumbuhan ekonomi, di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product atau disebut juga sebagai PDB atau Produk Domestik Bruto dengan laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai adanya kenaikan PDB tanpa melihat pertumbuhan penduduk atau kenaikan GDP tanpa melihat pertumbuhan penduduk. Lalu, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Maksudnya di sini adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi itu dirasa akan lebih mudah mengembangkan tingkat perekonomiannya. Dengan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tadi, akan bisa menarik banyak investor datang ke negara tersebut dan mendirikan beberapa sektor industri di negara tersebut, sehingga roda perekonomiannya akan tumbuh dengan baik. Sektor-sektor perekonomian akan tumbuh melalui proses investasi dan industrialisasi tadi. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini erat kaitannya dengan satu, kualitas sumber daya manusia dan jumlah penduduk atau jumlah sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik itu akan meningkatkan produktivitas perekonomian di negara tersebut. Sedangkan jumlah penduduk yang banyak itu akan menjadi potensi pasar yang baik bagi kalangan pengusaha atau kalangan sektor industri. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar, maka permintaan terhadap suatu produk juga akan besar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memproduksi beberapa sektor, ya, memproduksi beberapa barang untuk memenuhi kebutuhan dari pangsa pasar tersebut. Yang ketiga adalah adanya teknologi. Tentu saja dengan adanya kemajuan teknologi itu akan mendorong efektivitas dan efisiensi produktivitas di masyarakat. Ya, produktivitas dan efisiensi di masyarakat ini akan mempercepat bergeraknya roda perekonomian di masyarakat, mempermudah proses produksi. Yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan tata nilai dan adat istiadat atau budaya yang berlaku di suatu wilayah masyarakat tertentu. Masyarakat yang cenderung tertutup akan mengakibatkan roda perekonomiannya itu juga akan terhambat. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki perekonomian terbuka. Mereka mau menerima perubahan. Mereka mau menerima investasi. Mereka mau menerima perkembangan teknologi. Sehingga dengan pemikiran terbuka tersebut, banyak sektor yang akan muncul akibat dari investasi yang masuk, yang akan mendorong roda perekonomian di wilayah tersebut. Berikutnya laju pertumbuhan ekonomi. Sering kita dengar dari beberapa media, baik cetak maupun televisi ya, baik cetak maupun visual ataupun televisi, kita mendengar berita laju pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal pertama 2020 misalkan 5,7%. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan Juni 6% misalkan. Untuk mengetahui atau mendapatkan angka-angka persentase tadi,
5,7%, 6%. Tadi itu dapatnya dari mana sih? Gitu. Nah, kita bisa mengetahui besarnya persentase tadi melalui laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus berikut. Jadi untuk mencari tingkat pertumbuhan ekonomi dengan rumus PT atau pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT atau produk domestik bruto periode yang dicari dikurangi PDBT min 1 atau produk domestik bruto periode sebelumnya dibagi PDBT min 1 produk domestik bruto periode sebelumnya kali 100%. Jadi sekali lagi untuk mencari laju pertumbuhan ekonomi caranya adalah PDB periode yang dicari dikurangi PDB periode sebelumnya dibagi PDB periode sebelumnya kali 100%. Contoh, ada data PDB suatu negara sebagai berikut. 2010 176, 2011 198, dan 2012 ada 211. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012? Ilustrasinya begini. Tadi diketahui PDB 2011 198, PDB 2012 211. Yang ditanyakan adalah PDB tahun 2012. Mengacu pada rumus sebelumnya, untuk mencari pertumbuhan ekonomi, periode yang dicari ini ya, berarti kalau tadi yang dicari adalah periode 2012. Berarti caranya adalah PDB tahun 2012 ya. PDB tahun 2012 211 dikurangi PDB tahun 2011 198 per PDB tahun 2011 198 kali 100% didapat 6,57%. Sekali lagi, untuk mencari laju pertumbuhan ekonomi 2012 datanya adalah PDB 2012 dikurangi PDB 2011 dibagi PDB 2011 kali 100%. Didapat nilai pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,57%. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith dan David Ricardo, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, persediaan barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam, serta penguasaan teknologi. Jadi menurut Adam Smith dan David Ricardo, 4 faktor inilah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Schumpeter beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh besar kecilnya investasi yang masuk ke negara tersebut. Jadi investasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi di sini adalah adanya penanaman modal yang masuk ke suatu negara. Nah, Schumpeter itu membagi investasi ke dalam 2 bagian, yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah investasi yang besar kecilnya tidak terpengaruh. Ya, investasi otonom, investasi yang besar kecilnya tidak terpengaruh naik ataupun turunnya pendapatan nasional dan suku bunga. Sekali lagi, investasi otonom adalah investasi yang besar kecilnya tidak terpengaruh kenaikan ataupun penurunan pendapatan nasional dan suku bunga. Sedangkan investasi terpengaruh adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan nasional dan suku bunga. Sekali lagi, investasi terpengaruh adalah investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan nasional dan suku bunga. Jadi sekali lagi, investasi memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Berikutnya ada teori menurut Harrod and Dumar. Harrod and Dumar menyatakan bahwa
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, barang modal digunakan secara penuh. Yang kedua, tabungan proporsional dengan jumlah pendapatan. Dan yang ketiga adalah perbandingan modal dan hasil produksi nilainya tetap. Dan yang keempat atau yang terakhir, perekonomian berlangsung di dua sektor, yaitu antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Berikutnya, teori Solow. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Berikutnya ada tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan masyarakat tradisional. Ciri dari masyarakat tradisional ini adalah 1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana dan fokus pada sektor pertanian. Yang kedua, transaksi dilaksanakan melalui sistem barter. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekonomi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu karakteristik masyarakat tradisional. Yang kedua, ada kondisi pra-lepas landas atau the pre-condition for take-off. Karakteristiknya adalah industri pertambangan di sini mulai berdiri. Yang kedua, investasi mulai meningkat. Kemudian modal di sektor pertanian itu juga mulai meningkat. Sekali lagi untuk prakondisi lepas landas, karakteristiknya adalah industri pertambangan mulai muncul, investasi mulai muncul dan mulai meningkat, kemudian adanya peningkatan modal di sektor pertanian. Tahapan yang ketiga adalah tahapan lepas landas. Di tahapan lepas landas, industrialisasi sudah semakin meningkat. Tenaga kerja di sektor pertanian mulai menurun. Investasi semakin gencar dan semakin meningkat. Kemudian adanya inovasi di bidang teknologi. Tahapan yang keempat adalah gerakan ke arah pendewasaan atau the drive to maturity. Karakteristik masyarakat di era pendewasaan ini adalah yang pertama, pertumbuhan ekonomi difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya diversifikasi sektor industri. Kemudian penguasaan teknologi semakin meluas. Serta yang keempat, adanya pembangunan ekonomi di sektor-sektor yang baru. Tahapan kelima, menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi ada pada masyarakat dengan konsumsi tingkat tinggi. Karakteristiknya di sini adalah mulai munculnya sektor-sektor jasa yang semakin berkembang. Jadi tenaga kerja di bidang jasa semakin meningkat. Konsumsi di barang dan jasa semakin meningkat. Dan belanja atas barang jasa juga semakin meningkat. Itu 5 tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Berikutnya adalah teori Carl Bucher. Carl Bucher sebenarnya mengungkapkan teori yang hampir sama dengan Rostow. Cuman Carl Bucher di sini membagi menjadi 4 tahapan. Dimulai dari yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Di sini sektor ekonomi masih sederhana dan tidak ada hubungan atau interaksi dengan wilayah lain. Jadi sektor produksi hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Itu rumah tangga tertutup. Dari rumah tangga tertutup, kemudian ada pada fase rumah tangga kota. Masyarakat mulai membuka diri dan menjalin interaksi dengan wilayah lainnya. Jumlah penduduk semakin bertambah dan alat pemuas kebutuhan juga bertambah. Untuk transaksi menggunakan sistem barter atau saling tukar barang. Berikutnya adalah rumah tangga bangsa. Di rumah tangga bangsa di sini adanya hubungan antara satu kota dengan yang kota yang lain.
Sudah ada koneksi, interkoneksi antar wilayah. Yang kedua, sarana dan prasarana itu juga sudah saling terhubung dengan baik. Yang ketiga adalah ruang lingkup perekonomian itu semakin luas. Yang keempat, rumah tangga dunia. Di sini sektor ekonomi melibatkan kegiatan perekonomian, interaksi antar bangsa. Jadi hubungan antar bangsa itu semakin erat. Hal itu karena adanya perbedaan yang tercipta di setiap bangsa tersebut. Nah, berikutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu apa? Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Indikator atau patokan yang untuk mendefinisikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua hal, yaitu GDP atau GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, dan jumlah penduduk. Di pembangunan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau Produk Domestik Bruto dengan melihat pertumbuhan penduduk. Sekali lagi, pembangunan ekonomi adalah adanya kenaikan PDB dengan melihat pertumbuhan penduduk. Nah, yang menjadi indikator adanya pembangunan ekonomi itu apa? Pembangunan ekonomi bisa dikatakan adanya perubahan secara multidimensional. Ya, adanya perubahan multidimensi di beberapa sektor, yaitu adanya perubahan struktur sosial. Misalkan semula dari sektor agraris ke sektor industri. Kemudian ada perubahan sikap sosial, semula masyarakat tertutup menjadi lebih terbuka, kemudian adanya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Indikator pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, indikator ekonomi yang terdiri dari data pertumbuhan ekonomi serta pendapatan per kapita, dan indikator sosial yang diukur dengan adanya indeks pembangunan manusia dan indeks mutu hidup. Apa sih bedanya pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? Kalau di awal tadi secara definisi, pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan jumlah atau laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan laju pertumbuhan penduduk. Indikator lainnya, perbedaan lainnya adalah kalau di pertumbuhan ekonomi itu hanya membahas mengenai proses peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Sedangkan untuk pembangunan ekonomi menggambarkan adanya proses perubahan serta upaya perbaikan, nggak hanya pendapatan nasional, tapi juga adanya pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan. Kalau di pertumbuhan ekonomi sifatnya kuantitatif, artinya dengan angka, misalkan tadi persentase laju pertumbuhannya. Kalau pembangunan ekonomi itu sifatnya kualitatif. Pertumbuhan ekonomi untuk memperlancar pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ada peningkatan GNP, tapi tidak disertai perkembangan iptek dan tidak ada perubahan struktur ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi ada peningkatan GNP disertai dengan perkembangan iptek dan adanya perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, tidak fokus pada pemerataan. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan hasil pembangunan untuk masyarakat. Yang terakhir, di dalam pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi adanya pembangunan ekonomi. Sedangkan di pembangunan ekonomi sudah pasti ada pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bagian komponen dari pembangunan ekonomi. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.